Mengurus paspor di Bekasi saat ini lebih mudah dan cepat. Lokasi tempat mengurusnya lebih dekat dari tempat tinggal. Kalau dulu membuat paspor itu harus ke Kerawang. Sekarang alhamdulillah di kota Bekasi, tepatnya nih di Jalan Teluk Pucung kalau tidak salah, itu sudah ada tempat membuat paspor sehingga tidak usah pergi ke Kerawang. Dan di depannya atau di belakangnya sebelah kanannya, kanan sebelah kalau masuk gitu sebelah kanan ada masjid. Masjidnya itu bagus tuh. Di depannya pakai si coran itu ditempelkan triplek. Bangunannya tanpa dinding tuh, terbuka lebar tuh seperti ini, tanpa dinding, luas sekali, lapang. Kelebihan bagi orang yang suka sholat, sebelum mengurus sesuatu itu datang dulu ke masjid, kemudian menenangkan suasana, terasa fresh pikiran itu, apa yang harus dilakukan, sehingga sekarang pun kita bisa membuat konten dulu. Berbahagialah bagi orang yang suka sholat sebelum melakukan suatu kegiatan. Dan tadi di tempat fotokopi di Jalan Dorong itu banyak sekali pengumuman. Di situ ada daftar harga pembuatan paspor, kemudian ada juga di situ tata tertib dan sebagainya. Kalau gitu kita lihat ya, kita lihat ke sana. Oke. Di beberapa tempat yang sudah dihubungi beberapa instansi hari ini itu pagi-pagi udah ada tiga instansi yang dihubungi kok lain gitu. Di antaranya yang dua itu ramah-ramah semuanya begitu. Tapi begitu datang di suatu tempat kok dia ada beda gitu, dan akhirnya disampaikan Bapak sedang buat konten gitu, dan begitu. Ternyata gara-garanya di baju, nah ini masih nempel. Jadi orang pada panik gara-gara ada ini, padahal kan tidak merekam pada PP itu, hanya lupa dimatikan saja. Semua fasilitas alat-alat ini sudah dikemas di tas gitu, hanya kebetulan alat klip itu ada di baju dan masih menyala. Ternyata membuat banyak orang yang agak sedikit kehati-hatian dalam berperilaku. Itulah barangkali peranan media ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran supaya tidak membuat panik orang lain. Demikian. Di ruang tunggu, di masjid, atau di setiap pintu masuk kantor, mungkin tamu bisa melihat dulu kondisi dirinya. Akan lebih bersahaja jika di cermin ada tulisan sudah rapihkah pakaian Anda. Bekasi, mungkin juga di kabupaten-kabupaten yang lain juga memiliki persamaan ya, karena sejak SMA dan SMK ditarik ke tingkat nasional, kemudian SD dan SMP itu dikelola oleh kabupaten kota, ternyata mengalami kendala dari segi pembangunan sarana prasarana. Nah, kalau ini bangunan SMA 1 Cikarang Utara ini dibangun ketika masih berada di kota atau kabupaten ya, sehingga pembangunannya 3 lantai. Karena apa? Karena ternyata setelah saya datang ke perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, CSR itu sudah disetorkan ke pemerintah daerah setempat, dan pemerintah daerah setempat itulah yang mendistribusikan. Makanya ketika SMA dengan SMK ditarik ke provinsi, tidak memiliki jatah dari CSR tersebut. Karena apa? Ketika kita datang ke perusahaan-perusahaan,
CSR itu sudah disetorkan dan tidak mungkin bisa diambil oleh SMA. Oleh sebab itu, bangunan semegah ini untuk SMA dan SMK mustahil untuk bisa terjadi kembali karena anggarannya sudah diberikan ke SD dan SLTP. Sekarang bangunan-bangunan SD dan bangunan SLTP itu sudah luar biasa megahnya di Bekasi begitu. Sementara SMA itu kocar-kacir karena apa? Bantuan diperebutkan hanya dari satu sumber. Tidak bisa berupaya ke ke perusahaan-perusahaan, demikian barangkali.